Kong. Iya bang. Gua kebelet kencing nih. Ya Allah. Udah mulai. Ingat ya, jangan sembarangan kencing, paham? Hati-hati. Ini namanya pohon bukan buat dikencingin. Ini pohon makhluk hidup. Kadang-kadang orang agak ada pikirannya, main kencingnya sembarangan, pesing di mana-mana, setan pada ngumpul di situ. Udah makan jengkol lagi. Pohon kencing-kencingin semuanya. Kita yang ngeronda malam ini mau nyeritain sesuatu yang pernah terjadi di tahun ini aku masih kecil sebenarnya. Ini ada yang ngalamin nih, Kong. Iya, ceritain aja dah. Bang Sobirin. Kita bakal cerita 2 cerita langsung. Kita rapetin ceritanya. Monyet ngepet versus Dracula. Wah. Ini beneran ada loh, bukannya nggak ada. Jadi aku ceritain monyet ngepet dulu ya. Ceritain dah. Bea Cukai dulu. Aku tinggal di Bea Cukai Rawamangun. Aku kontrakanku itu ngontrak sama Bang Haji Engkos namanya. Anaknya namanya Salam Abdul Gopur sampai apa. Ngocak kemana? Kita itu rajin banget ke masjid. Jadi begitu maghrib tuh anak-anak pada nyerebet tuh, pada pakai sarung, aja banget gitu kan. Pas berangkat, aneh ngeliat ke atas, aneh pikir orang. Di apa namanya, di atas genteng ya. Pas dia krak gitu, astagfirullahaladzim, monyet. Namanya kecil ya. Itu Ali tuh masih masih sekolah kelas 2 SD deh. Monyet gitu kan. Nah habis itu yang lain juga ngeliat. Monyet gitu kan. Ini monyet akhirnya lompat nih Kang. Celuk. Ini maaf ya, bukan kayak beruk nih, bukan kayak beruk yang kecil, bukan. Dia agak gede terus Gorila. Iya, agak besar lah, dia besar, hitam. Mukanya absurd. Jadi mukanya tuh absurd gitu ya, kayak gitu tuh, kayak Belang-belang. nah gitu, mukanya tuh kayak absurd, nggak kelihatan bentuknya. Semua orang mengejar nih, kejar, wah ada yang nimpuk, ada yang apa, terus hilang. Nah, nggak tahu gimana ada orang yang paham nih Bang Santo. Coba periksa. Namanya kita tinggal di daerah sana kan persaudaraan udah kuat banget kan. Aku cuma lupa namanya itu. Neng, coba periksa, nyimpen duit kagak di rumah? Coba periksa duit ada kagak? Semua yang ditemplokin, si Anu, pada yang periksa duitnya. Hilang. Kalau tuyul, ngambilnya kan cuma dikit. Yang misalnya ada selipan, ada 5, dia ambil 1 lembar. Babi ngepet, dia gesek-gesekin kan, katanya kan. Terus ada yang jagain 4 keliling, wallahu alam bisawab, kita nggak paham. Terus tiba-tiba ngambilnya juga nggak banyak. Ini semua yang bentuknya duit di dalam rumah habis. Iya. Jadi sadisan monyet ngepet sebenarnya. Jadi mikrop semuanya. Karena Emang dasar monyet. monyet kan serakah. Serakah. Nah jadi Satu ngambil. iya, jadi nggak pernah dengar kan monyet ngepet kan. Muncullah saat itu akhirnya aku dengar, wah monyet ngepet gitu. Nah, di udah hilang, semua orang yang ketemplokan itu hebat banget ya. Les hilang gitu. Bang Sobirin sama Bang Santo. Monyet ngepetnya ini sebenarnya manusia berbentuk monyet. Hari kalau dulu kan babi ngepet kan orang menuntut ilmu jadi babi ngepet. Dijagain apa lilin apa wallahu a'lam, ani nggak paham itu ditiup bisa balik kata gitu kan. Kalau tuyul berarti orang miara makhluk. Nah kalau ini monyet ngepet ini menurut abang ini sama nggak sama babi ngepet? Maksudnya orang nuntut ilmu terus dia sebenarnya yang lompat-lompatan itu orang. Iya. Bukan juga. Kalau monyet memang secara wujudnya monyet. Karena monyet itu yang diambil dari tempat untuk nyari buat pesugihan kaya, biar kaya ya. Itu kan, aduh, astagfirullahaladzim, apa namanya?
Ada tumbalnya pasti ada. Ada. Oh, cepet banget jawabnya. Jangan sembarangan. Kalau nggak ada tumbalnya nggak mau. Apa biasanya yang diminta sih? Nyawa. 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 Tuker jiwa gitu. Ih. Udah manggil baik. Itu yang pertama deh ya. Jadi teman-teman gue semuanya, ini tapi jangan main tiba-tiba ada monyet langsung digebukin, jangan. Monyet beneran gebugin. Iya, Iya. bentuknya tuh ajaib. Ini pokoknya ada ceritain ya. Ini memang kelihatan. Bentuknya ajaib, bulunya hitam semua. Nah kalau kita mengangkat mukanya nih gitu bang, kayak gini nih. Seng, seng. Jadi yang kayak dimensi gitu tuh. Tapi kayak sekarang udah jarang ya. Enggak ada. Yang serakah udah bentuknya sekarang kagak perlu ngepet lagi ya. Harusnya kelihatan. Udah kelihatan ya, agak takut-takutnya serakahnya ya. Ya Beda. Allah, jangan ya, hidup jangan terlalu serakah. Astagfirullahaladzim. Gak lucu ah? Kaget belum baik. Masya Allah. Astagfirullah. Belakang kita Tau gak sih di sini tuh bilang ada pocong di sini nih. memang ada. Pak kita nih, Jumat. Ini di sini, yang pocong udah banyak banget nih. Berarti di atas nih. Kalau mau mah Makanya begitu ah. saya mah Ayolah, ngasih kabar berita baik aja. kagak oke banget kita baik. Gelap. Oke. Jadi tadi nanti aku akan ketemukan ya dua cerita ini ya. Makanya jangan sampai skip ya, jangan sampai lewat dari awal sampai akhir. Pasti banyak yang bisa kita ambil insya Allah ya. Dengan pemahaman yang kita punya. Yang kedua nih Bang, masih di Rawamangun. Oh, masih di Lebason. Masih pisangan lama ya namanya. Pisangan lama dekat Bea Cukai. Dulu itu ada orang, ini namanya kita masih kecil ya. Jadi kita dengar nih. Nuntut ilmu Bang. Oh, ilmu. Ya. Ya. Dia itu semuanya harus ngisep ubun-ubunnya perawan. Memang ada itu ceritanya. Untuk memperkuat ilmunya. Jadi dikjaya itu ilmu paling terakhir. Ya. Bayangin di kota Jakarta yang metropolitan ada begituan juga. Ini beneran nih. Nah cerita gini. Itu geger tuh udah tuh. Dracula ini nuntut ilmu. Awas kagetin ya. Jangan begitu ah. Masuk. Kasih kode. Orang kita lagi cerita serem, dia teriak gitu mencelat. Iya. Soalnya ini ngalamin nih, beneran lagi. Based on true story. Aku umur masih kelas 2 lah. Gua amin. 2 SD. Masya Allah. Masih kecil. Iya. Lugu. Masih main tembak nama dulu namanya. Nah, Dracula ini akhirnya sampai ke daerah Pisangan. Jakarta udah bikin Dracula. Mungkin kalau misalnya dulu umur aku atau ada orang-orang tua yang dulu masih inget nih kejadian ini. Akhirnya semua anak perawan ngeri dong. Sampai hari mandi ditemenin sama orang tuanya. Jadi sama uminya, sama siapa ditemenin. Mandi mau apa, mau tidak. Dan dia hebatnya apa? Gak akan muncul kalau ada 2 orang. Lah, bisa begitu. Iya, jadi nggak tahu gimana tuh. Setiap 2 orang dia nggak berani muncul. Udah nih, hari itu semuanya pada ronda. Ronda nih. Kayak kita yang ronda. Nah, ngeronda bener. Main aja. Ada emak-emak satu, udah umur, dia ngeluarin kompor ke depan. Kompor ke depan dikeluarin sama dia, terus dia bikin masukin penggorengan. Tenang aja lo, udah lo semuanya pada ngeronda lo ya. Gua bikin nasi goreng. Nah kalau misalnya tuh Dracula kemari, gua suruh makan. Gua ketok nih pakai sodet, gitu kan. Berani banget. Iya. Maksudnya mungkin ya namanya emak-emak, the power of mama gitu kan, ngasih semangat kan gitu kan. Betul banget. Kalau saya minta maaf ya nih, saya potong. Iya, iya. Kirain tuh mama ngeluarin kompor buat ngakalin Dracula. Oh, Gitu. tapi kedengeran nggak sih ke bawah ini? Beneran kali ya? Kedengeran nggak? Oke. Nah, bentar dirapin dulu dah. Ya. Penting soalnya nih kalau ngomong ngomong. Nah, akhirnya orang-orang yang pada ngeronda itu jalan nih, keliling dong. Mama kasar aku suruh yang nasi gorengnya agak banyak nih dia kan. Kurung batang dateng.
misalnya. Dia ngeliat itu kurung batang, bus, itu beneran dia udah jadi asap, terus jadi orang. Dia diam depan mak itu, dia bilang, nyariin saya mak. Itu emak pingsan, apa namanya sih, nasi goreng itu masih dalam keadaan apinya masih nyala gitu kan. Terus dia pergi nih, yang Dracula ini nyariin saya mak katanya gitu doang. Terus dia pergi, datang orang ini masih kebakar nih apa namanya. Wali. Gua mak kenapa mak? Gua ngeliat, kata dia gitu kan. Gua ngeliat, gimana ceritanya? Nah, aku kan masih kecil dengar cerita itu besoknya. Geger lah satu kampung itu datang dalam bentuk kurung batang. Habis itu dia berubah jadi orang, nyari saya mak katanya. Itu sakti banget itu orang gitu maksudnya. Artinya dia nuntut ilmu tuh nggak sembarangan loh itu orang. Bayangin, tapi sayang sekali ya, yang negatif gitu ya mungkin ya. Wallahualam bisa. Nah, habis itu ada sebuah media juga katanya ketangkep dan sengaja dia nggak kabur Dracula. Digebukin rame-rame nggak ada sakit-sakitnya. Itu benar ketangkap. Bak. Dia sekut apa nyantai aja, nggak berasa sama dia. Yang ajaib, cerita itu going with the wind, hilang begitu aja. Kita nggak tahu tuh Dracula itu kemana gitu. Terus gimana nasib perawan-perawan yang udah apa namanya, yang dia itu gitu ya, korbannya dia. Nah sekarang nih menurut Bang Santo kan yang paham ilmunya gitu kan, orang-orang ini masih ada. Selagi wali iblisnya masih ada, sampai kapanpun masih ada, Bang. Bentuknya dia sekarang masih dalam keadaan menuntut ilmu gitu. Ya, Batakar. Itu Batakar yang nggak diterima bumi. Tuh diomongin dia tuh. Kalau nggak diterima bumi kan makin lama makin menciut. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak diterima. Jadi perjalanannya dia juga nyari ilmunya Allah kagak redo gitu. Memang ilmu semuanya datang dari Allah ya. Tapi kan kembali lagi sama niatnya manusianya, bawanya baik atau bawanya nggak baik gitu. Apalagi dia nyarinya kayak begituan. Iya. Kebayang nggak sih saktinya dia? Tapi namanya semuanya ada yang sakti kalau kata saya. Lebih sakti yang punya. Ini kenapa nih Bang? Macam kayak dia ini makhluk. Ini siapa nih? Orang dari sini apa gimana nih? Wah, Dari luar lagi? Ngapain sih? ada apa? Katanya yang sakti saya sakti. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sakti. Ini nggak ada yang nimbrung nih, Bang. Bagi Allah nggak ada yang sakti. Tadi ngomongin aneh tadi. Monyet nih. Ini jin apa ikan nih, Bang? Muat. Bisa dipiara yang gini-gini, Bang. Kenapa pengen dipiara sama apa tuh bagus nih kalau dipiara sama Tadi pada ngomongin saya lihat jadi saya datang kemari. lompat gitu. Kayak nambah jangan gitu ah. Bagian anjing apa? Mau lompat-lompatnya mau kerjaannya. Naik pohon gini, naik pohon. Jangan ah. Iklan, maaf iklan. Jadi monyet ngepet versus Dracula ini Dracula ini. sakti ya berarti ya. Sakti. Ya kalau dibilang orang sakti nggak ada ya, maksudnya orang yang punya kelebihan. Bayangin kalau misalnya dia digunakan untuk kebaikan, dia bisa menerbangkan kurung batang, ya kan? Terus tiba-tiba dia bisa show off depan orang tua itu yang lagi masak, zep berubah terus, kan keren banget gitu istilahnya. Gimana ya ngomongnya? Yang begitu orang istilahnya dia kan udah kerja sama apa? Dia bisa nembus apa? Sela-sela udara. Terus, belajarnya bagaimana itu? Iya. Jadi orang-orang ini masih hidup nih? Masih ada. Oh, berarti kita nggak bisa tarik dong? Hah?
dia kan turun menurun. Kan dia mati nih, ntar nurunin tuh aman yang lainnya. Tapi juga nggak semuanya bisa. Nempel ilmu itu ya. Dia juga milih-milih yang mana. Seperti orang ya, yang dulu nanam sesuatu di situ kan dia ada ikatan, ada perjanjian. Ketika perjanjian itu belum kelepas, sampai kapan pun masih aja itu nyarinya. Bang, apa namanya? Ini kayak gini-gini masih ada nggak sih ilmu itu ya? Masih ada. Karena kan banyak kan manusia itu kalau kepengen apa namanya dibawa kepengen ditakuti orang kan harus tekbal, harus kebal senjata. Nah itu ada maksudnya bisa berjalan di atas air. Karena itu kan bisa membuat kita jadi sirik kan. Bukan sirik kan sombong. Padahal kan kalau ulama-ulama yang mengajarkan yang baik itu kalau belajar ilmu apa aja menghantarkan kita takut kepada Allah, bukan menghantarkan kita sombong. Lah kalau begitu kita merasa ditembak nggak apa-apa, dibacok nggak apa-apa. Jadi kan gagah-gagahan di jalan anak itu seperti itu. Jadi ambil kesimpulan, kalau belajar ilmu itu akhirnya ilmu itu akhirnya mendekatkan kita sama Allah. Jangan sampai kita belajar ilmu apapun menjauhkan kita dari Allah. Oke Kong, kita ambil yang di sini aja nih Kong. Ambil di sini aja dah. Hah? Dari tadi. Iya, siapa tahu dia bisa nerangin sama kita. Iya. Ini baik nih, Mak. Baik. Udah lama di sini. Udah lama kenal sama Udah masuk deh. Serem banget sih. Ini kebayang tau gak sih gini. Kalau jadi gimana? Coba tuh tiap hari berubah kan? Sampai. Lu ngapain sih di nangkring di sini? Liatin tadi. Liatin baik, kadang-kadang suka tanggal-tongol be ada orang. Awah. Wih, tahu aja cowok ganteng. Bukan Arab Sama mah. gua gimana kalau mau gua? Awah. Sama gua gimana kalau mau gua? Belagu lu, kayak lu cakep aja. Cakep dong. Lu di sini udah lama. Sebelum dibangun aku udah di sini. Nah, ini gua mau cerita dikit doang, nanya dikit nih. Kalau bisa mau lu kasih tahu dikit aja. Ini kenapa tempat jadi sepi begini? Banyak itu yang pada liur-liuran. Liuran apa? Emang apa ditutup-tutupin? Aku mah di sini aja nggak mana-mana. Ya lu mah mau ngumpet mereka. Kalau ada orang Mereka ngigit. di doang. Ini bagaimana bang? Kita apa ini? Pulang aja dah. Lawak. Bawa. Bawa kue, enak. Bawa setan. Boleh. Dia bukan setan. Apaan? Juri. Juri. Juri kemana ada bedanya. Ya Allah. Iya. Neng. Lo gua punya kantor, punya saudara gua tuh. Jangan macam-macam kantor dia. Aku liatin ya di sini. Nggak, jangan diliatin juga, mau ngapain? Aku mau liatin. Kenal sama yang punyanya. Aku mau liatinnya. Kenal sama yang punyanya. Oh, setannya Gua tanya, somplak. kenal sama yang punyanya. Setannya somplak kayak layangan. Yang punya baik. Baik. Ya udah, kalau baik. Tapi judes. Boleh begitu. Galak. Dia membuat yang baik. Ya. Abang, aku boleh ikut nggak? Ogah. Jahat abangnya. Oh, gue siksa loh. Dan diikat. Ngikut nama Satu dia. pertanyaan sebelum pergi ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi kan dengerin apa yang kita ceritain di sini. Ada monyet ngepet, ada Dracula. Mana yang lo lebih paham? Dracula. Dracula. Yang punya ilmu kayak Dracula gitu. Dia disebut Dracula kan yang suka ngisep bunuh-bunuh perempuan perawan. Masih ada. Itu ilmu paling tinggi apa gimana sih? Terus kalau monyet ngepet masih ada nggak sekarang? Nggak tahu ya. Ya apa? Ya udah makasih dah, Sono. Boleh, Neng, pulang lagi Neng dah, sana dah. Iya, Oh. bantuin. Iya, bantuin. Serius. Gua anterin lu. Oke guys, just intermezzo ya, jangan diambil hati ya. Kembali lagi. Bang Sobri dengan Bang Santo ini double S ya. Mereka punya, mungkin yang baru gabung atau baru nonton kan apa? Punya kelebihan untuk menyatukan rasa. Oke, kita coba ambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ngeronda malam ini ya. Tadi aku ngambil kesimpulan dari Bang Sobri bahwa kalau misalnya kita belajar ilmu apapun,
pada saat kita belajar ilmu tersebut dan mendekatkan diri sama Allah, maka ada kebaikan di dalam ilmu tersebut. Tapi apabila kita belajar ilmu, namun ilmu tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru berarti ilmu itu adalah ilmu yang buruk. Intinya semua ilmu baik tergantung manusia membawa kemana. Bang Santo juga tadi bilang apa ya? Kalau dibilang sakti yang enggak lah. Yang menjuluki sakti hanya manusia biasa kita ya. Tapi sebenarnya tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, mungkin kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu dengan banyakin ibadah, banyakin sholat, banyakin dekat sama Allah. Karena pada saat kita penuh dengan ibadah, kita minta perlindungan kepada Allah, insya Allah kita akan terlindungi. Gitu ya Bang? Iya, betul. Ya, dan satu lagi, udah deh jangan nuntut ilmu yang aneh-aneh. Nuntut ilmu yang apa ya, yang nggak nyusahin badan kita ya Bang. Nyari mah ilmu yang benar, ilmu yang rajin sholat. Nah itu saya demen. Nikmat sholat, baca ngaji, Ilmu yang dekat sama yang kuasa. selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Baik, udah. Terus satu lagi, jangan pernah kerja sama makhluk-makhluk yang menyesatkan juga. Kayak misalnya monyet ngepet itu kan pasti nanti minta tumbal sana, tumbal sini, tidak sesuai dengan apa yang kita dapetin nih Bang ya. Iya, kita di dunia kayak begitu, ntar di sana ganti ya. Ih, Nah, ilah. rezeki yang halal cari, insya Allah buat makan anak ini jadi halal semuanya, jadi sehat semuanya. Berkah. Iya, kalau dari rezeki yang dari hal-hal yang negatif gitu, jahatin orang, ngambil haknya orang, nggak akan tenang ya gitu deh. Nggak tenang, dimakannya mulut panas. Nah, iya kayak makan bara api. Oke, thank you guys, masya Allah ya. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang bisa diambil. Dan kalau misalnya teman-temanku punya urban legend atau cerita-cerita tentang original, boleh tulis di bawah ya, based on true story. Nanti boleh kirim ke email kita juga atau Instagram kita. Boleh ceritain di sana. Nanti di next ngeronda kita akan bahas tentang cerita teman-teman tersebut barengan Bang Santo. Insya Allah nanti Bang Sobri kalau misalnya ada waktu ya, kita akan bahas. Jadi boleh tulis, aku pernah gini itu apa sih? Boleh tulis ya. Iya, betul. Nanti kita akan baca dan kita akan bacain dan akan kita coba oprek-oprek kira-kira di dalam sana. Thank you, ambil baiknya dan buruknya mungkin kelemahan kita nih ya. Jangan diambil kekurangannya, nanti nggak dapat ilmunya. Ambil baiknya aja. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe. Lidahnya kudu kering. Jangan. Kita buruk. Astagfirullahaladzim. Lidah kudu kering. Biar tangguh. Subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan ini jadi pemahaman buat kita sama-sama. Maafin kalau ada salah-salah. See you. Wassalamualaikum. Salam ngeronda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.